Hai pecinta catur, jumpa lagi dengan AB Chess. Di video kali ini kita akan membahas partai catur seperti biasanya 3 langkah Raja Hitam mati. Nah, dalam puzzle ini telah menjadi PR ya, di sebelumnya yang kemarin itu puzzle dan sekarang ini problem ya, karena dipecahkan dengan satu kunci jawaban saja. Nah, ini pilihan ke depan ya. Main itu begini ya, maju, terus rajanya bergerak ke sini, jadi menteri ya, terus dia bisa bergerak ke sini dan sekak dengan menteri masih bisa geser. Nah, ini pion ke depan ya, silahkan disimak bagaimana cara pemecahannya. Mari kita langsung pecahkan saja ya. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe APCS untuk menikmati video selanjutnya. Dan jangan lupa di-share dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar saatnya APCS mengupload video terbaru, kita langsung tahu bagaimana cara pemecahannya dan nanti akan diberi PR kembali. Oke, langsung saja kita bongkar kuncinya. Langkah pertama, ya seperti di komen kawan kita, yaitu pion ke C5. Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana kok bisa pion ke C5. Jawaban dari hitam, langkah pertamanya, ya, ada 2 kemungkinan hitam menjawabnya. Rajanya hanya bisa ke H7 dan ke F8. Nah, sekarang kita bahas dulu, bila raja larinya ke H7, maka jawaban kedua dari putih yaitu gajah ke F7. Itu ya. Raja hanya bisa punya 1 langkah nih, ke H6. Dan langkah terakhir, silakan tebak kawan-kawan. Pasti bisa lah. Dengan apa yuk? Dengan menteri ke H8. Maju ke sini, ke G6 ada gajah, G7 ada menteri, kalau ke G5 sini ada raja ya. Jadi checkmate dengan menteri dalam 3 langkah. Oke, lanjut ya. Langkah pertama pion ke C5. Nah, sekarang rajanya sini udah mati ya. Larinya ke F8. Langkah kedua dari putih yaitu, ini kalau dengan gajah mati enggak ya? Kayaknya enggak mati loh. Makanya kita langkahnya dengan menteri ke G3. Menteri ke G3 ya. Nah, ini karena untuk mencegah larinya raja ke G ya. Hitam menjawab dengan satu jawaban saja dipaksa ya berarti ya. Ke E7. Dan langkah terakhir dari kita yaitu, yuk tebak kawan-kawan. Kita kasih menitan. 1, 2, 3. Menteri ke D6. Mundur ada gajah. Ke F7 ada gajah putih ini ya. Dan checkmate. 3 langkah, raja hitam mati. Nah, ini fungsinya kawan-kawan. Karena pion tadi ini majunya selangkah ini ke sini ya. Hanya untuk membuat agar menteri bisa sekak ke D6 untuk hackingnya ya gitu. Dan akhirnya problem ini terpecahkan. Apakah ada jawaban yang lain? Misalnya nih ke sini, aja ke sini masih banyak ya tuh, masih banyak. Nah, sebagai contoh bonus lah ya, kemarin itu begini ya. Nah seperti ini nih. Ini bisa kita pasang di keramaian tanpa pion ini dibuang semua ya, dibuang semua. Jadi 3 langkah raja hitam mati gitu. Caranya adalah kuncinya ini sekak. Kalau rajanya bergerak ke sini tinggal sekak aja, terus rajanya turun dan checkmate. Ya. Tapi kalau misalnya rajanya larinya di saat seperti ini nih, sekak rajanya ke F8, nah gajahnya tarik aja ke sini ke arah D. Terus rajanya bergerak ke E8 dan checkmate. 3 langkah raja hitam mati. 1 ya. Nah ini 1, 2, 3. Oke ya. Untuk belajar kita untuk teka-teki 3 langkah raja hitam mati. Mari kita buka problem untuk PR untuk dipecahkan di pertemuan selanjutnya untuk mengasah otak kita dalam permainan catur. Baik, kita buka problemnya. Oke, ini problemnya. Nah, kali ini hitam ditemani oleh gajah terangnya dan di pojokan A8 rajanya ya. Dan putih memiliki banyak betul nih ya.
kita hitung dulu berapakah putihnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 perwira. Ya, ini kelebihan 1 ya. Namun ini menjadikan problem ini satu kunci jawaban saja sehingga bisa kita buat problemnya ya. Kita cek dulu apakah ada yang salah atau tidaknya. Nah, sudah benar, maka akan kita lanjut untuk pembukaannya, bagaimana caranya sehingga putih bisa menang dalam 3 langkah. Seperti ini ya, ini remis ya. Remis itu rajanya ataupun gajahnya perwira semua nggak bisa jalan. Dan kalau remis berarti putih kalah ya. Makanya bagaimana caranya nih, misalnya nih benteng ke sini. Nah, sekak duluan. Nah, kalau rajanya geser, sekak lagi ke sini ya. Geser lagi. Nah, sudah 3 langkah untuk putihnya. Makanya tidak bisa kalau dengan benteng ya. Misalnya lagi nih, kita langkahkan kuda ini ke sini. Maka putih ke sini misalnya sekak dengan benteng, rajanya bergerak, sekak masih bisa makan kuda, belum mati. Nah, bagaimana cara pemecahannya? Saya belajar ya. Ingat nih, ini posisinya rajanya di putih sehingga bisa dicek oleh gajahnya nantinya. Nah, kita langkahkan dulu nih menteri ke sini. Nah, saatnya sekak, rajanya bergerak dan sekak, maka checkmate. Maka saatnya seperti itu, pas menterinya bergerak, kita langkahkan ke sini. Kalau sekak nggak bisa karena bentengnya ada pin ya. Makanya menterinya ke sini gitu. Ancamannya sekak ke B8. Tapi gajahnya bisa makan benteng dan cek duluan. Geser sudah 3 langkah. Sekak lagi, dimakan dah remis ya. Itu udah 4 langkah remis Mas Yan. Remis putih akan kalah. Ini pion ke depan ya, ke atas. Selangkah juga boleh, misalnya selangkah aja, nah geser, menterinya geser ke E misalnya, geser, terus sekak lagi dengan benteng misalnya, maka masih bisa pulang lagi, sekak lagi ya sudah berapa langkah ya, mati sih mati, tapi 4 langkah ini ya, begitu. Nah silakan diotak-atik di rumah dan jadikan PR kita di komen ya, sehingga bisa memecahkan problem ini. Ya, jangan malu-malu untuk komen kolom komentar yang tepat untuk jawabannya. Oke ya, mungkin cukup video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.